Kalau memang tujuan ID itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan ID kepada mereka? Perlu kami sampaikan juga bahwa kami di Ikatan Dokter Indonesia sudah pernah menyelesaikan proses retaker. Artinya kami sangat konsen terkait dengan hal ini. Rakyat menganggap ada ketidakadilan, ada suatu hal yang keanehan ketika di ranah etik itu subjektivitas, banyak hal yang sedemikian parah, tanda petik ya, mohon maaf, kenapa tidak diambil ranah ID? Kemudian memang di dalam proses berikutnya, karena ada perubahan regulasi terkait dengan Undang-Undang Dikdok tahun 2013 yang mengarahkan menjadi ini adalah exit exam. Nah, ini yang memang kemarin menjadi kesulitan bagi kami karena ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Apa yang dilakukan ini? Cariin jalan keluar? Enggak, dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju, bubarin aja ID-nya, Ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Secara internal, ketetapan utama tetap kita akan jalankan, tapi kemudian kita akan buka forum untuk kemudian melakukan mediasi sekaligus forum pembelaan yang itu dikhususkan untuk itu, dan itu nanti kita akan secara internal kita akan bahas dalam ketentuan-ketentuan ADART dan tata laksana organisasi. Saya kira menurut saya ya, ini organisasi yang menjalankan bagaimana penguatan dokter. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau begini caranya kan udah banyak sekali masyarakat menuntut. Udah deh, gitu. Saya menyampaikan dimulai dari 2 kata dulu. Bubarkan ID. Itu suara rakyat. Nah, inilah suara-suara ketidakadilan suara saya rakyat yang saya baca di media. Banyak hal yang sedemikian parah, tanda petik ya, mohon maaf. Kenapa tidak diambil ranah ID? Misal, oknum dokter yang bermain mata dengan perusahaan farmasi. Saya justru hari ini ingin melakukan revisi kepada undang-undang ini supaya ID ini nggak super body yang semena-mena terhadap anggotanya. Selama ini, ID dianggap memiliki masalah etis terkait keberadaan dokter di daerah serta tak mencerminkan organisasi yang melindungi anggotanya. Apalagi setelah pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, ID dinilai tidak membina atau mengembangkan potensi dokter. Ya, jadi proses di organisasi nanti kita akan coba lakukan secara internalisasi. Kemudian nanti kita akan sampaikan dalam konferensi pers. Mungkin mudah-mudahan segera nanti kita akan sampaikan karena kita juga butuh informasi-informasi lebih lanjut. ID ini kan organisasi profesi, ormas. Sama kalau saya memandangnya sama dengan seperti serikat pekerja yang memiliki fungsi melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya. Mohon maaf, saya ingin mempertegas terkait dengan yang disebut dengan organisasi profesi, karena ini menjadi satu hal yang berbeda dibandingkan kalau kemudian menyebut ID adalah sebagai ormas atau organisasi kemasyarakatan. Jadi bukan ormas ya Pak? Tidak bisa dikatakan ormas menurut Bapak? Betul, organisasi profesi Pak. Tapi kita memang menganut pada aturan seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi di dalam bagian dari perkumpulan. Ya. Nah, iya. Betul. Jadi yang dinamakan dengan ormas itu jangan berpikir bahwa saya menyamakannya dengan ormas-ormas kemasyarakatan lain. Ya enggak, tetapi kan tunduknya tetap pada undang-undang ormas dan bentuk badan hukumnya adalah perkumpulan. Justru yang tadi dipermasalahkan adalah kalau dia mengacu sebagai perkumpulan pun harus ada pengawas. Nah, itu yang tadi kami kemukakan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia angkat bicara soal 2.500 dokter muda yang tidak lolos uji kompetensi. Ketua Umum PPID Adip Humaydi mengeklaim ID sudah pernah menyelesaikan proses retaker terhadap 1.700 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dari 2.100 dokter muda. Kami sangat concern terkait hal ini, itu kita lakukan pada 2015, kata Adip dalam RDPU dengan Komisi 9 DPR Senin 4 April. Adip tak menampik ada sekitar 2.500 dokter muda yang menganggur. Ia mengatakan hal itu terjadi karena ada perubahan regulasi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran pada tahun 2013 yang mengarah pada exit exam.
Nah, ini yang menjadi kesulitan kami, karena ada yang berkaitan dengan internal Kemendikbud. Regulasi kampus sebenarnya bukan dari kami. Ini yang perlu kami pertegas, sehingga inilah yang menjadi dasar bagi kami di ID mendukung upaya amandemen Undang-Undang Dikdok, sehingga kami berusaha untuk 2.500 bisa diselesaikan, katanya. Adib mengatakan tantangannya yang dihadapi dokter saat ini tidak hanya soal banyaknya dokter muda yang menganggur, namun bagaimana agar para dokter muda khususnya dokter umum bisa berpraktek. Kita sekarang dihadapkan dengan sebuah problem yang terkait lulusan fakultas kedokteran, terutama dokter umum yang lulus tahun 2010-an. Bukan tidak mungkin kita tidak bisa siapkan satu regulasi untuk praktek kedokterannya, maka kita dihadapkan satu kondisi dokter yang tidak bisa berpraktek ke depan, ungkapnya. Kabar soal 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi tersebut sebelumnya disuarakan oleh anggota Komisi 9 Irma Suryani Caniago dalam RDPU dengan ID pada Senin. Melihat temuan tersebut, Irma menilai bahwa ID belum maksimal menjalankan fungsinya. Kemudian memang di dalam proses berikutnya, karena ada perubahan regulasi terkait dengan Undang-Undang Dikdok tahun 2013 yang mengarahkan menjadi ini adalah exit exam. Nah, ini yang memang kemarin menjadi kesulitan bagi kami karena ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. ID nggak mesejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Apa yang dilakukan ID? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu. Bubarkan ID. Itu suara rakyat. Nah, inilah suara-suara ketidakadilan suara saya rakyat yang saya baca di media. Banyak hal yang sedemikian parah, tanda petik ya, mohon maaf. Kenapa tidak diambil ranah ID? Misal oknum dokter yang bermain mata dengan perusahaan farmasi. Kalau tujuan ID adalah mensupport anggota atau melindungi anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur. Dan apa yang dilakukan ID ke mereka? Apa yang dilakukan? Carikan jalan keluar? Tidak, dibiarkan begitu saja. Kemudian memecat kalau tidak setuju, bubarin aja ID-nya, katanya. Dirinya mendukung terkait rencana untuk revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran. Hal tersebut menurut dia perlu dilakukan agar ID tidak menjadi super body. Jadi jangan sampai super body yang semena-mena terhadap anggotanya. Harusnya ID melindungi anggota, bukan memecat anggotanya yang punya inovasi bagus. Dokter muda yang mau dipecat saja tidak dibantu. Dokter muda yang mau kerja saja tidak dibantu. Ini yang ada dipecat malah, ujarnya. Pada awalnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Adib Humaydi meminta agar anggota DPR memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menyelesaikan secara internal soal kasus pemecatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Harapan kami dalam forum ini kepada anggota Dewan terhormat bahwa mekanisme organisasi yang kami lakukan tolong diberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan secara internal, kata Adib dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada Senin 4 April. Namun ketika DPR membahas 2.500 dokter menganggur, ID beralasan hal tersebut terjadi karena ada perubahan regulasi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran pada tahun 2013.